ketaatan adalah tanggung jawab kita. Hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Shalom Fuse Family, selamat hari Minggu. Mari bersyukur kepada Tuhan sebab Dia sangat baik. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari bersama memuji Tuhan, nyanyikan naikkan syukur kepadanya. Haleluya. Setianya untuk selama-lamanya. Datanglah ke bait-Nya
untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Roh Kudus tuntun kami Tuhan. Di tempat ini ataupun setiap kami yang ada di rumah, kami mau hidup kami terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
Welcome Fuse families to Fuse online service. It's so good to be back here again bersama-sama dengan kalian semua di mana kalian berada. How many of you guys are blessed dengan praise and worship yang tadi kita nyanyikan? Can you guys raise your hand? So awesome. I'm blessed so much with the praise and worship as well. And mungkin kalau ini baru pertama kali kalian tune in to our Fuse channel, I want to welcome you guys to be a part of our families. Di mana kalian berada, feel free untuk DM kepada kami semua. Dan kita mau welcome kalian to our support system, family beyond family. And mungkin pada hari ini kalian melihat bahwa kok ada yang berbeda dari tempat ini. Biasanya kayak settingannya tidak seperti ini. That's right. Kita dari Fuse Families, kami mematuhi daripada PPKM darurat. So we decided to do everything home online recording for you guys. Dan hari ini emang berbeda sekali dan I'm so happy untuk kita bisa berada di sini untuk bisa membagikan firman Tuhan. Karena saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ada sedikit information juga kepada kalian semua bahwa Fuse mengadakan namanya Fuse Care, di mana kalau kalian mungkin lagi kena COVID hari-hari ini, you guys are feeling down, kalian butuh namanya doa, kalian bisa check it out di our Instagram, di mana we are here to support you, we are here to pray for you, we are here as a family untuk mengencourage saudara untuk bisa melewati COVID ini bersama-sama. I know it's not easy. I know seringkali stuck in our head. Tapi we believe in Jesus Christ, name above all name, di mana Dia bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya. And once again, I want to welcome everyone to this service. And I believe this message today is going to be a blessing for all of you guys. But sebelum kita mulai, yuk kita doa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Kami percaya, speak to us personally Lord Jesus. Because we believe Tuhan, kami mau menyembah nama Engkau. Name above all name, you are Alpha and Omega Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, manusia tidak dapat mengubah manusia. Organisasi tidak dapat mengubah manusia. Hanya Engkau saja Lord Jesus yang dapat mengubah setiap kami. Hanya Engkau saja yang dapat memberikan kami kekuatan. And pada hari ini, we just want to worship you. We just want to focus on the words of God. Because the word of God will set us free. Prepare our heart, prepare our mind, prepare our soul. Speak to us. We're listening. In Jesus' mighty name. Everyone says, Amen, Amen, Amen. Kalau kalian tahu hari-hari ini, mungkin dalam kehidupan saya secara pribadi, setiap kali saya mendengar berita, setiap kali saya mendengarkan, mungkin melihat Instagram story, there's so many chaos. Di mana banyak orang terkena COVID. Dan bukan cuma di lingkaran luar, sekarang udah mulai masuk ke lingkaran dalam. Bukan cuma sekedar itu aja, kita udah mendengar berita-berita yang negatif, di mana banyak kasus aktif naik. Bukan cuma sekedar kasus aktif COVID, tapi Delta varian sudah muncul di Indonesia itu sendiri. Dan angka kematian kita semakin hari semakin naik. Kita masuk juga di dalam PPKM darurat. Dan saya mendengar dari berbagai pebisnis mungkin, di mana kita lagi mengalami kesulitan. We're not sure what's gonna happen di depan sana. Dan bukan cuma sekedar itu, we don't know, is there gonna be any certainties at all di depan sana? Are we there yet? Are we done with the whole COVID? Kapan pandemik ini kelar? We don't know. Dan seringkali karena we don't know, it frustrated us so much. Dan bahkan mungkin kita mulai bertanya, are you there God? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan peduli? We ask those questions sometimes in our life. Sehingga membuat kita menjadi orang insecure di dalam kehidupan kita semua. Dan bahkan saya mendengar banyak berita di mana orang mau bunuh diri. Mereka bahkan lompat dari jembatan. Saya nonton kemarin di salah satu berita channel gitu, di mana ada orang yang mau lompat bunuh diri. Because they're gonna give up. Mereka frustrasi karena mereka tidak tahu when is this thing gonna end. Dan doa saya, harapan saya, agar melalui khotbah ini dapat mengencourage saudara di mana saudara berada, dapat memberikan pengharapan di saat tidak ada pengharapan, akan memberikan kekuatan di saat kita lagi lemah, and we all just come back to Jesus saja. Dan judul khotbah saya pada hari ini,
don't throw in the towel. Don't throw in the towel. Kalau kalian mungkin pernah lihat pertandingan boxing, sering kita melihat pertandingan boxing, dan sering kali apa yang terjadi kalau atletnya udah ditonjok-tonjok, udah mulai kayak wah kelihatannya kayak coachnya sebagai coach melihat atletnya sudah mulai kayak wah kayak dia udah nggak bisa lagi. What's gonna happen with the coach? Sering kali dia mengambil this towel, habis itu dilempar, yang artinya stop, give up. Dan bahkan di Cambridge Dictionary, definisi daripada don't throw in the towel adalah to admit you are defeated or you cannot do something anymore. Makanya mereka melempar anduk ini ke tengah-tengah ring pertandingan. Dan sama mungkin seperti di dalam kehidupan kita juga. Mungkin kalian merasa capek, mungkin kalian merasa frustrasi, mungkin kalian merasa kayak I'm alone right now, I'm depressed. Aduh, pekerjaan saya, utang saya masih banyak, sakit COVID saya, I don't know what's gonna happen. I wanna throw this towel. I wanna give up with life because I'm just so frustrated with my personal life. And that's what happened. But today, I wanna tell you guys a good news. Di mana di saat tidak ada pengharapan, waktu kita bersandar kepada Kristus, disitulah letak kekuatan kita semua. Dan sebelumnya, kita akan buka bersama-sama, kita akan baca dari firman Tuhan. Karena I believe sekali lagi, firman Tuhan akan menguatkan kita semua. Just the word of God. The word of God will give you guys strength. Hari-hari jangan fokus kepada problemanya, tapi fokus kepada siapa yang kita sembah. Because God's promises hanya ada di Alkitab ini. Dan kita pegang, kita hidupi bersama-sama. I believe it's gonna be blessing for all of you guys as well. Dan kita akan baca dari 2 kitab. Yang pertama dari Perjanjian Baru terlebih dahulu. Dan setelah itu saya akan mengilustrasikannya di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru di Ibrani 10 ayat 36 dikatakan apa? Sebab kamu, you and I, memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan kalau saudara perhatikan, ini bukan sebuah suggestion, tapi ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita perlu bertekun. Katakan bersama-sama, bertekun. We need to persevere in order for us to receive God's promises in our life. Dan itu berarti sangat mungkin di mana kita mulai dari kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita akhirnya tidak menyelesaikan di dalam kehendak Tuhan, sehingga kita give up karena situasi yang mencengkram kehidupan kita, mencengkram iman kita, mencengkram jiwa kita semua. Tapi saya mau ilustrasikan di dalam Perjanjian Lama yang ada di dalam kitab Yosua. Mungkin tokoh ini adalah tokoh yang udah biasa kalian dengar tentang Joshua memutari tembok Yeriko selama 7 hari. And we know what happened. Kita akan baca bersama-sama di Yosua 6 ayat 1 sampai 14. Mungkin kalau kalian belum pernah baca firman pada pagi hari ini, let's read it together. Okay? Perikopnya, jatuhnya Yeriko. Dikatakan apa? Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. So the whole bangsa Yeriko ditutup semua. Dan something interesting di mana ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Lalu di ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah haruslah engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah kamu seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut itu, perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Dan
mereka mengelilingi kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua memerintahkan kepada bangsa itu, demikianlah, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan hari Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala di depan orang bersenjata. Mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ayat ke-14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Katakan amin bersama-sama. Di sini kita harus belajar sesuatu, di mana penting sekali untuk kita mengerti apa yang kita dengar dan kita jalankan di dalam kehidupan kita semua. Karena banyak daripada kita seringkali stop di tengah jalan. Dan kita bisa melihat Yosua juga memasuki hal yang sama. Waktu dia mau masuk ke tembok Yeriko, kita bisa melihat Yosua baru saja berputar 40 tahun lamanya sebelum dia masuk ke kota Yeriko itu sendiri. Dan kita bisa melihat di dalam perjanjian lama mungkin dideskripsikan dengan tanah perjanjian. Tapi di dalam perjanjian kehidupan kita hari-hari ini, tanah perjanjian itu sudah tidak ada lagi. Tapi tanah perjanjian Yesus maksud adalah damai, sejahtera, sukacita, keamanan yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Tapi ada satu hal yang sangat menarik yang saya mau bagikan kepada saudara, di mana di Yosua 6 ini, di ayat pertama, itu menarik sekali. Kata apa? Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. But something interesting happened di ayat kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di sini ada suatu hal yang menarik. Kalau saudara perhatikan, Tuhan katakan kepada Yosua sebelum Yosua masuk ke tanah perjanjian, sebelum Yosua masuk menghancurkan tembok Yeriko. So Joshua, he hasn't done anything at all, but God spoke to him personally. Di mana apa? Yosua, lihat apa yang kamu bisa melihat apa yang ada di depan sana. Dan Tuhan katakan apa? Ketahuilah, aku akan serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta raja. Padahal Yosua belum saja berperang. And that is so interesting. Di sini kita bisa melihat bahwa ada dua hal secara cepat mengenai ayat tersebut, di mana Tuhan berbicara seolah-olah ini sudah terjadi, di mana Yosua belum saya berperang, tapi Tuhan sudah memenangkan pertandingan itu terlebih dahulu. Can you guys say amen and give a big mighty clap to Jesus? Yay! Dan saya percaya hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan katakan, ketahuilah, aku telah. And I just want to let you guys know, di mana Tuhan selalu berbicara di masa lampau untuk proses yang kita mungkin sedang alami atau akan alami ke depan sana. But God has already won the battle before the battle even starts. That is so good, that is so amazing. Yang kedua, ya, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Dan saya bisa membayangkan waktu Yosua ada di depan melihat tembok Yeriko yang begitu besar. Saya percaya Yosua bilang, wow, that is so huge. Dengan kata lain, Tuhan mau katakan, apa yang kamu lihat di depan sana, you can grab that. Kamu bisa ambil itu semua. And I just so thank God gitu. Dengan Tuhan yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup. He's Alpha and Omega. Di mana Tuhan bisa melakukan sesuatu sebelum mungkin saudara bertanding dalam pertandingan kehidupan saudara. Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Kita bisa melihat waktu Yosua ke atas, tembok Yeriko semua tertutup.
tapi Tuhan memberikan kepada Yosua. Dan saya mau share kepada kita semua. Tadi saya katakan, don't throw in the towel. Mungkin saudara lagi berat. Mungkin saudara mau menyerah dalam proses. Mungkin saudara lagi frustrasi. You're lonely. Kalau saudara tidak mempunyai kepastian untuk bisnis saudara. Mungkin utangnya banyak. You feel like you want to throw this towel di dalam ring pertandingan kehidupan saudara. But I want to encourage. Ada 3 observasi yang saya mau bagikan kepada kalian semua. And my prayer, it can be a blessing to all of you guys. Supaya kita tidak throw this towel at all. Yang pertama, are you guys ready? I know Fuse Family adalah orang-orang yang suka catat. So please, catat ini bersama-sama. Kenapa kita sering berhenti? Dan mungkin kenapa kita sering berhenti dan throw in the towel? Yang pertama, pandangan kita sering terhalang. That's right. Saya mau bertanya kepada saudara semua. Apa yang akan kita lakukan kalau apa yang kita lihat tidak seperti apa yang Tuhan bilang? Coba renungkan sejenak. Apa yang kalian akan lakukan kalau apa yang kalian lihat di dalam kehidupan kalian hari-hari ini tidak sama seperti apa yang Tuhan katakan? Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bukan masalah besarnya kota Yeriko. No, kalau saudara pernah ke Yerusalem, kota Yeriko itu tidak besar. But what happened? The whole city was shut down. Karena kenapa? Bangsa Yeriko tahu ada umat Israel. Bangsa Israel lagi mau menghampiri Yeriko. Dan mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan. Disertai, dilindungi. Sama kehidupan kita semua. Kita semua dilindungi, dipimpin oleh Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hati kita semua. Padahal bangsa Yeriko ketakutan akan bangsa Israel. That's why they closed the whole city down. Dan itu yang mereka lakukan. Tapi yang lucunya, mereka takut loh kepada bangsa Israel. Sedangkan kita, bangsa Israel waktu melihat Yeriko, temboknya begitu besar, kita seringkali ditakuti dengan packaging daripada masalahnya. Kita seringkali ditakuti dengan packaging daripada si iblis. Karena dia suka sekali memberikan kata-kata yang tidak baik dalam pikiran kita. Wah, kamu mana bisa? Kamu gak punya pengharapan. Masa depan kamu, it's gonna be hard for you. Look at yourself. Look at you. Kamu lagi kena COVID. What can you do? The devil likes to intimidate kehidupan kita semua. Tapi apa yang terjadi? God that we worship is so much bigger than all those problems. Makanya saya mau katakan kepada kalian semua umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Seberapa besar intensitas goncangan di dalam kehidupan kalian, itu hanya menentukan seberapa besar kuasa Tuhan yang Tuhan akan lakukan in your life and in my life. So we should be hopeful. We should be happy. Despite mungkin kita lagi menghadapi banyak masalah. The whole problem, the whole city shut down. Karena mereka takut. Cuma seringkali kita menyerah dan kita throw in the towel. Karena mungkin seringkali kita keblok dengan tembok-tembok yang begitu besar. Makanya saya suka sekali dengan namanya pertemuan-pertemuan seperti ini di Fuse Satellite kalian di mana kalian berada. Mungkin saat ini kita melakukan semuanya melalui online Zoom. We praise and worship together. Mungkin saudara lagi lemas, saudara lagi capek. But waktu kita nyanyi kayak how great is our God, sing with me how great. Mungkin di chorus pertama, waktu di verse pertama kalian nyanyi kayak still heavy, I'm so tired God, I'm exhausted. But waktu kalian mulai nyanyi over di ref yang kedua, nyanyi lagi ref yang ketiga, terus name above all name, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Tiba-tiba iman kalian dibangun. Karena fokus kalian bukan lagi terhadap masalah atau seberapa besar tembok yang ada di depan kehidupan saudara semua. Tapi saudara mulai fokus ke seberapa besar the God that we worship. And I want to give you guys an illustration as well. Mungkin kalau saudara lagi berada di sebuah mall. Saya tinggal daerah Puri. Mungkin saya melihat Lipo Mall Puri. Dari posisi street level, posisi jalan, I will see a big huge mall, a big huge building. Itu yang akan saya lihat. But indirectly, kalau saya lagi tiba-tiba saya naik helikopter, dipinjemin helikopter for example. Tiba-tiba waktu saya naik helikopter semakin tinggi, mall yang tadi saya lihat begitu besar,
tiba-tiba menjadi kecil. Karena saya terbang tinggi dengan helikopter tersebut. Ini hanya sebuah ilustrasi. The moment kita fokus kepada helikopternya, the moment kita fokus kepada Tuhan, tanpa disadari kita dibawa naik tinggi. Sehingga masalah, building yang kita lihat, tembok yang tadi kita lihat begitu besar di street level, menjadi kecil. Karena kita terbang tinggi bersama dengan Kristus sendiri. And itu yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan hari-hari ini dalam kehidupan kita semua. Di mana Tuhan rindu untuk kita terbang tinggi bersama dengan Dia. Itu yang pertama. Kenapa kita sering kali throw in the towel? Karena pandangan kita mungkin sering terhalang. Dan yang kedua, kenapa kita sering menyerah di dalam proses? Karena progres kita tidak kelihatan. Mungkin kalau saudara pernah ikut sekolah minggu, kita sering nyanyiin kayak Yosua muterin tembok Yeriko 7 kali, kayak it's a happy song and it sounds so easy. Dan itu kedengaran seperti itu. Tapi I know it's not that easy. It's pretty hard. Dan saya bisa melihat, bahkan ada sebuah, saya suka dengan nama UFC, Ultimate Fighting Championship. Dan I remember waktu itu sempat di interview. Dan waktu di interview, tiba-tiba ada satu atletnya, karena dia bisa knock out someone within seconds dalam ronde pertama. Dan akhirnya di interview. And ditanyain, kenapa sih? Kok the way you did things just now, the way you performed, it was so amazing. It looks so easy. Dan ada sebuah reply daripada atlet tersebut yang shock me. Dan dikatakan, mungkin kalian lihat, itu kelihatannya sangat mudah. It looks so easy. Tapi ada satu hal yang kalian tidak pernah lihat, di mana kalian tidak pernah lihat 6 bulan sebelum saya masuk ke dalam ring pertandingan ini. Saya berlatih. Setiap pagi saya bangun pagi, saya harus disiplin, saya harus angkat beban, saya harus benar-benar menjadi orang yang kuat, makanan saya dijaga, tidur saya dijaga. You guys don't see the process at all. But what you saw, it was a moment yang kelihatannya mudah, tapi kalian tidak pernah melihat proses. Sama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita seringkali tidak suka dengan namanya proses. Kita lebih suka melihat hasilnya saja, but we ignore the process. Mungkin kalian lagi mengalami proses itu right now, in this time. Bahkan kita bisa melihat sendiri, Yosua sendiri melewati proses. Dia mengelilingi di padang pasir selama 40 tahun before dia masuk ke tembok Yeriko. Dan waktu dia masuk ke tembok Yeriko sendiri, dia nggak stop. Tuhan ajak dia olahraga lagi 7 hari kemudian. Selama 7 hari kelilingin tembok Yeriko. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, di mana progres tidak kelihatan. Makanya saya kadang-kadang benci dengan namanya olahraga. Kenapa? Karena kalau kita push up, misal saya go to the gym, kalau kita push up sebentar, tiba-tiba dada saya langsung kotak. Saya percaya kalian akan menjadi members daripada fitness club. Mungkin langsung committed. Atau mungkin waktu kalian lagi sit up sebentar, tiba pung, 1 pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack, 6 pack, akhirnya 6 pack. And it looks so easy. I believe kalian akan tetap lakukan itu terus. Tapi apa yang terjadi? Saya udah 2-3 tahun nge-gym, doing push up and everything. Mungkin kelihatannya oke secara bidang, tapi saya nggak pernah menjaga kayak makan saya dengan benar. Saya masih suka minum dum-dum dan lain-lain semua. Saya nggak disponsori dum-dum by the way. Tapi anyway, saya suka minum yang manis-manis, makan masih kadang-kadang minyakan juga, gorengan dan lain-lain semua. Sehingga saya nggak ada six pack. Dan seringkali mungkin saya mau menyerah di dalam kehidupan saya untuk tetap continue berolahraga itu sendiri. Dan saya juga selalu berpikir, Tuhan, kalau emang Tuhan Yesus itu adalah master motivator, kita tahu Yosua mengelilingin tembok Yeriko selama 7 hari lamanya. Alangkah indahnya di hari pertama 1/7 daripada batu bata itu tembok tersebut runtuh. Enak kan? Dan saya percaya kalau 1/7 itu runtuh, kita putar di hari kedua 2/7 runtuh. Putar hari ketiga 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. I believe kita akan kayak we're good, we're fine. Kenapa? Because we see the progress. It's obvious. Tembok-temboknya udah mulai runtuh. Tapi apa yang terjadi di ayat 11 dan 14 dikatakan apa? Itu semua tidak terjadi. Enggak ada satu batu bata pun yang runtuh
selama 6 hari mereka berputar. And itu seringkali membuat kita frustrasi mungkin. Mungkin saudara lagi mengalami COVID. Mungkin saudara nggak tahu, kok ini nggak kelar-kelar ya. Mungkin bisnis saudara lagi sulit, kayak when is this pandemic gonna be over? Mungkin banyak ada teman kita, saudara kita, siapapun itu ada yang meninggal dunia dipanggil Tuhan. Atau bahkan mungkin kita nggak tahu, kita just feel lonely di rumah karena kita lagi PPKM darurat. We're so frustrated with all those things. We don't know. Seringkali sehingga membuat iman kita hilang pengharapan dengan Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita akan tetap berjalan walaupun saudara belum melihat hasilnya? Apakah saudara akan tetap berjalan walaupun saudara belum melihat hasilnya? Dan ini pertanyaan iman. Saya percaya kalau kita berdoa langsung dijawab. Saya percaya kalian semua akan menjadi pendoa syafaat. Saya percaya Fuse Prayer Ministry itu akan full penuh. Kes kita doa dalam nama Yesus, kejadian. That'll be easy. Semuanya instan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, enggak ada yang instan. Karena apa? Waktu kita masuk dalam proses, seringkali Tuhan nyata di sana. Dan saya mau bagikan kepada saudara semua. Ketaatan adalah tanggung jawab kita. Hasilnya adalah tanggung jawab Tuhan. Saya percaya kita semua pasti pernah menerima janji Tuhan. Mungkin dalam kehidupan saudara sebelumnya, saudara pernah menerima itu. Tapi saya mau ajak saudara untuk tetap punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dan janji Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Walaupun saudara belum melihatnya pada saat ini. Dan walaupun tembok itu masih berdiri teguh, mungkin saudara belum melihat ada batu bata yang turun. Mungkin seringkali saudara udah mau kayak I just want to throw in the towel. Tapi saya mau katakan kepada saudara, don't give up. Because the promise of God remain stand. The promise of God tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Satu helai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Tuhan akan membawa kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Pencobaan yang saudara alami tidak akan melebihi daripada kapasitas saudara semua. He is God Almighty and His name is Jesus Christ. So don't give up. Don't throw in the towel. Walaupun saudara belum melihat progresnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya berikan sedikit rekap. Kenapa kita sering berhenti dan menyerah dalam proses? Yang pertama, pandangan kita sering terhalang. Yang kedua, progres kita tidak kelihatan. Dan yang ketiga, proses yang terjadi itu tidak ada batasnya. There's no time limit. Just like this pandemic, there's no time limit. We don't know when it's gonna end. Dan kenapa Tuhan tidak memberikan kita di hari yang pertama? Buat Tuhan gampang gak sih berikan di hari pertama? Gampang. He's God. He's amazing. Dia yang empunya bumi ini. Bumi adalah tumpuan kakinya. That's how big, how amazing our God is. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Karena sifat nature daripada manusia, kalau kita mungkin diberikan jawaban di hari pertama, kita akan menjadi orang yang sombong. Dan kita bilang kayak, ya emang gue hebat, emang body gue bisa adapt, emang I have a brilliant mind di dalam bisnis dan lain-lain semua. Akhirnya saya, me, myself, and I yang tinggi. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita semua. Dan saya mau ajak kita baca bersama-sama last one sebelum kita mengakhiri di Yosua 6 ayat 15-16 dikatakan apa? Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kali ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Di ayat ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Can you guys say amen, amen,
Amen to that. That is so amazing. Dan I believe kepada kalian semua, di dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya checker flag. Kalau saudara pernah nonton Formula 1, di putaran terakhir seringkali mereka kibarkan checker flag, bahwa menandakan ini adalah putaran terakhir. Tapi nyata dalam kehidupan kita tidak ada namanya checker flag. Tapi saya percaya, saya mau encourage saudara untuk tetap berjalan. Dan ada quote yang mengatakan apa? God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He's doing something for you. When God is silent, mungkin waktu Tuhan kelihatan tuli, buta, enggak mendengar, atau tidak peduli, atau cuek, God is actually doing something in your life. So don't give up. Don't give up. Don't throw in the towel. Satu tips yang saya mau berikan kepada kalian semua, berjalanlah seperti ini putaran terakhir. Andalkan Tuhan. Don't give up. Hidup saudara tidak di-define dengan keadaan sekarang. It's not the end until God says it's over. Keep moving on. Sekali lagi saya mengatakan, God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a gift for your faithfulness. Don't give up. Don't throw in the towel. Have hope in Jesus. How many of you guys are blessed with the word of God? You don't throw in the towel, because God wants to hold your hand. God cares for you. God loves you. God never forsake you. Kalau itu saudara, dan saudara membutuhkan doa pada hari ini, di mana saudara berada, saudara lagi frustrasi, depresi, kehilangan pengharapan, kena COVID pada saat ini, wherever you guys are, I want you guys to angkat tangan saudara bersama-sama. I want to pray for you guys. God, saudara, Tuhan, Kau lihat Tuhan tangan-tangan mereka Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. We just want to speak blessing upon them, Lord Jesus. Engkau ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu pada hari ini, untuk kami we don't want to throw in the towel, Lord Jesus. We don't want to give up. Mungkin kami di hari pertama, kami di hari kedua, hari keempat, 5, 6, we don't know, Lord Jesus. Karena pandangan kita sering terhalang, progres kita tidak kelihatan, atau mungkin proses yang kami alami seringkali tidak ada batasnya. We don't know when it's gonna be over. But one thing that is for sure, sebelum kami bertanding seperti God spoke to Joshua, ketahuilah aku telah berikan kepadamu semua itu. Before even Joshua started the battle. And the same revelation you want to speak to us, Lord. Ketahuilah apapun yang kalian lagi alami, ketahuilah I have given to you, I have delivered to you that salvation. I have delivered to you kesembuhan, prosperity, keamanan, kesehatan. I have delivered to you before you even started the battle. Because God cares for you. Tuhan sayang, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli kepada kalian semua. Yang lemah, dikuatkan. Yang sakit, kau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat, kau angkat semuanya. Yang lagi lonely, Roh Kudus peluk mereka. Pegang mereka. Di mana mereka tidak sendirian. Speak to them. In Jesus' name. Dan yang kedua, kalau mungkin saudara baru pertama kali dengar firman Tuhan, saudara belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, and this is your first time listening to the word of God, and I like, siapa tadi tuh orang? I want to worship that God. It's so amazing. I want to receive Jesus Christ to be my Lord and Savior. If that's you, don't look back. Kayak lagi, kita tidak pernah bisa mengubah masa lampau kita, but saudara bisa mengubah masa depan saudara dengan respon saudara hari ini. Right now, today, saudara bisa merubah respon saudara. If that's you, angkat tangan saudara and pray this prayer together with me. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me. Forgive me. I need you. Today I surrender all. I want to follow you, Jesus. In Jesus' name. Amen. 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 Let's give a big mighty clap to Jesus. So good, so blessed. My prayer, biar saudara diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi, saya terbatas. Tapi biar Roh Kudus berbicara secara personal kepada saudara semua. Have a blessed
Sunday, or Monday, Tuesday, Wednesday, wherever you guys, kapan saja kali saudara nonton ini. God loves you so much. We Fuse Families loves you. The best is yet to come. God bless you all.